Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas materi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan berorganisasi jika kita tidak menerapkan manajemen. Dengan saya Charis Sekar Ayu dengan NIM D1B023007 dan rekan saya Revani May Arlan Fadli dengan NIM D1B023020. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Revani May Arlan. Materi pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kenapa manajemen itu penting? Yang pertama itu agar tujuan yang ditetapkan di awal tercapai secara efisien dan efektif. Dengan manajemen yang efektif, individu dan organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya, atau memastikan semua anggota tim bekerja ke arah yang sama. Yang kedua, dapat mengurangi tekanan dan stres. Perencanaan yang baik dan manajemen waktu membantu mengurangi stres karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kapan harus melakukannya. Ini akan mencegah kebingungan dan ketergesaan yang sering menimbulkan kecemasan atau stres itu tadi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi produktivitas. Manajemen sangat membantu mengorganisir tugas dan waktu sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien dan produktif. Dengan prioritas yang jelas, kita bisa fokus pada hal-hal yang penting. Yang materi selanjutnya, dampak jika kita tidak menerapkan manajemen. Yang pertama, menurunkan produktivitas. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik antar tim. Yang ketiga, menimbulkan stres dan kelelahan seperti yang tadi. Keempat, kehilangan tujuan dan visi. Yang kelima, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyebabkan kerugian finansial dan penurunan moral. Selanjutnya ada contoh permasalahan ketika kita tidak menerapkan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada contoh kasus pertama, yaitu kegagalan dalam memanajemen waktu. Contohnya, Abel sering sekali menunda tugas kuliah hingga mendekati tenggat waktu sehingga menyebabkan stres dan kualitas kerja dia yang buruk. Dia tidak memprioritaskan tugas dengan baik dan seringkali tugas pentingnya itu terabaikan sehingga banyak waktu terbuang untuk kegiatan yang kurang produktif. Nah, dampak dari kasus ini, Abel itu jadinya stres karena terburu-buru menyelesaikan tugas di saat akhir dan juga tugas kuliah dan pekerjaan yang dia lakukan itu tidak baik sehingga mempengaruhi nilai akademis dan kinerja di tempat kerjanya, dan juga Abel jadinya kurang tidur dan istirahatnya cukup. Akibatnya karena mengerjakan tugas larut malam sehingga berdampak negatif pada kualitas kesehatan fisik dan mentalnya. Contoh kasus kedua itu dalam pengelolaan keuangan yang buruk. Contoh kasusnya, Charin adalah seorang pekerja muda yang baru memulai karir. Dia itu tidak memiliki anggaran keuangan yang jelas dan seringkali menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, sehingga menyebabkan ia tidak dapat menabung dan hutangnya terus bertambah. Hal ini membuat Charin itu tidak siap menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Dampak yang timbul dari kasus ini itu dia jadinya seringkali kekurangan uang sebelum akhir bulan dan harus meminjam dari teman atau keluarganya, dan juga akhirnya dia menjadi tertekan untuk melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menyebabkan dia stres. Contoh kasus ketiga itu kasus BlackBerry tahun 2011. Itu kan BlackBerry yang pernah menjadi pemimpin dalam industri smartphone, itu dia gagal dalam memanajemen inovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Manajemen tidak mampu mengantisipasi dan merespon dengan cepat terhadap perubahan dan preferensi konsumen dan teknologi seperti dominasi iPhone dan Android. Akibatnya BlackBerry itu kehilangan pasar yang signifikan. Ada contoh kasus keempat itu kasus Yahoo tahun 2016. Yahoo itu mengalami masalah besar karena manajemennya tuh yang buruk dan dalam mengambil keputusan strategis. Keputusannya tidak konsisten dan kurangnya visi jangka panjang yang menyebabkan perusahaan ini gagal bersaing dengan Google dan Facebook. Pengabaian terhadap inovasi dan
akuisisi yang buruk seperti penolakan tawaran akuisisi dari Microsoft berkontribusi pada penurunan nilai perusahaan. Nah, dari video tadi itu dapat kita terlihat gambaran seseorang yang terlambat bangun, terus dia kemudian terburu-buru pergi kerja, dan ketika dia sampai kantor, dia lupa melepas kunci motor dan absennya terlambat saat sampai di kantor. Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa ia itu kurang sekali menerapkan manajemen waktu dan perencanaan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika manajemen itu tidak diterapkan dengan baik, pastinya seseorang cenderung mengalami kekacauan, stres, dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensinya. Dari hal tersebut, maka kita itu perlu sekali mengatur waktu, merencanakan kegiatan, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan dan kita itu bisa memastikan aktivitas sehari-hari kita berjalan dengan lancar. Nah, ini ada beberapa cara memanajemen waktu dengan baik. Itu yang pertama, kita perlu membagi waktu sesuai kebutuhan. Kita harus membagi waktu antara waktu untuk bekerja, istirahat, atau aktivitas lainnya. Yang kedua itu buat to-do list atau buat daftar tugas harian atau mingguan untuk mengingat dan mengatur pekerjaan sehingga kita bisa memprioritaskan tugas-tugas sesuai dengan tingkat kepentingannya.